أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما آمين آمين يا رب العالمين. Bapak dan Ibu dosen yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala serta seluruh mahasiswa-mahasiswi yang tergabung dalam kajian tafsir kita pada malam hari ini dan seluruh kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada. Alhamdulillah pada malam hari ini walaupun dalam suasana PPKM ya, Padang Bukit Tinggi juga ya. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa mengaji ya, menambah ilmu dan wawasan kita dalam bahasan tafsir Al-Qur'an Al-Azim kita yang kita rutinkan setiap sekali sepekan hari Rabu ini. Doa kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan dan limpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini berjamaah yang dimuliakan oleh Allah, judul kajian kita Suratul Istijabah. Suratul Istijabah. Untuk memulai kita bacakan terlebih dahulu ayat Allah ya berkenaan dengan Suratul Istijabah ini, yaitu firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-24 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillah walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Surat Al-Anfal ayat yang ke-24. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu Suratul Istijabah? Suratul Istijabah itu terambil dari kosakata bahasa Arab dari dua kata surah dan istijabah. Surah itu artinya cepat, istijabah itu artinya respon. Jadi kalau digabungkan surah itu segera, istijabah itu ya respon kita, jawaban kita. Menyegerakan respon, menyegerakan menjawab gitu. Itu suratul istijabah. Dan sesungguhnya suratul istijabah ini masuk dalam kategori akhlakul karimah. Masuk dalam kategori akhlak yang mulia, bukan akhlak mazmumah, akhlak tercela, tapi masuk dalam kategori akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Karena kita sesungguhnya dituntut menjalankan dengan segera setiap perintah Allah dan setiap perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diminta untuk segera menjawab perintah Allah
dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya suratul istijabah. Asbabun nuzul, ya, dari firman Allah surat Al-Anfal ini, ya, asbabun nuzulnya ini ada tampilannya, saya sampaikan tapi berbahasa Arab, nanti saya terjemahkan, cukup panjang ya. Jadi disampaikan oleh Abi Sa'id ibnu Mu'alla. Qala kuntu usalli fil masjid fada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam ajibhu. Jadi ada seorang sahabat namanya adalah Abi Sa'id ibni Mu'alla radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku pernah suatu ketika salat di masjid. Kemudian ketika salat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil, falam ajibhu, maka aku tidak segera jawab. Ya, aku tidak segera jawab. Faqultu ya Rasulullah, inni kuntu usalli. Selesai salat, aku berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku tadi salat. Jadi makanya tidak aku jawab segera seruan engkau. Faqala, maka ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, alam yaqul Allah, alam yaqulillah. Gitu ya. Bukankah Allah berfirman? Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhibbu. Bukankah Allah berfirman, segeralah engkau menjawab Allah dan Rasulnya apabila Allah dan Rasulnya menyeru kalian lima yuhyikum, untuk kehidupan kalian. Tsumma qala li. Kemudian ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Law 'allimannaka suratan hiya a'dhamus suwari fil Qur'an qabla an takhruja minal masjid." Kemudian Rasulullah bersabda, aku akan ajarkan engkau satu surat yang dia lebih besar, ya, a'dhamus suwar, surat yang terbesar, yang termulia di dalam Al-Qur'an Al-Karim, sebelum engkau keluar dari masjid. Tsumma akhadha biyadai. Kemudian Rasulullah SAW memegang dua tanganku, keduanya memegang tanganku. Falamma arada an yakhruja qultu lahu. Seusai beliau Rasulullah SAW berada di masjid itu, salat segala macam, ketika Rasulullah SAW hendak keluar, aku berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, alam taqul law 'allimannaka suratan ya a'zamu suratin fil Qur'an. Ya Rasulullah, bukankah tadi engkau mengatakan bahwa engkau akan mengajarkan kepadaku surat termulia dalam Al-Qur'an? Qala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hiya sab'ul mathani. Ya. Dia 7 ayat yang dipuji, pengecualian itu. Ya, wal Qur'anul azim lahu utituhu. Dan Al-Qur'an Al-Azim itu dimulai darinya. Kalau mau membaca Al-Qur'an maka dimulai darinya. Maksudnya surat yang paling agung itu surat Al-Fatihah. Dalam kitab Asbabun Nuzul ini cuman yang ada riwayat yang menyampaikan bahwa istajibu lillah, ayat tentang suratul istijabah itu pernah disinggung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memanggil sahabat. Ya, ketika beliau sedang memanggil seorang sahabat yang Rasul SAW tidak mengetahui kalau sesungguhnya beliau sedang melaksanakan ibadah salat. Nah, itu asbabun nuzulnya, ya, sebab turunnya ayat. Dalam Al-Quran namanya asbabun nuzul, kalau dalam hadis namanya asbabul wurud. Kemudian bertemu oleh kita juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran Al-Karim, ya, di mana Allah Ta'ala berfirman, wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Ini doa Nabiullah Musa. Ketika Nabiullah Musa diburu, dikejar oleh rombongan Fir'aun dan bala tentaranya, Nabiullah Musa itu berteriak dan berkata, wa ajiltu ilaika rabbi litarda.
Wahai Allah, dan aku bersegera menujumu, wahai Tuhanku, untuk mendapatkan keridhaan-Mu. Untuk mendapatkan keridhaan. Jadi Nabi Musa itu bersegera menuju Allah karena ada maksud dan tujuan. Karena ada maksud, karena ada tujuan. Apa yang tuju? Mendapatkan ridha Allah. Sedangkan tadi dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-24 ada perintah Allah menyuruh kita bersegera, menjawab perintah Allah, perintah Rasulullah juga karena ada maksud dan tujuan dari Allah. Apa itu? Yuhyikum, untuk kehidupan kalian, kata Allah. Jadi ada perintahnya untuk kebaikan kita, agar kita mendapatkan kehidupan. Nah, kehidupan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang ditafsirkan oleh para ulama tafsir, ya. Ini ditafsirkan oleh para ulama tafsir tentang apa maksudnya lima yuhyikum. Silakan kalau ada yang di rumah memegang Al-Qur'an, buka Al-Anfal ayat 24, nanti ada kalimatnya lima yuhyikum. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Tuh. Lima yuhyikum itu artinya untuk kehidupan kalian. Ternyata para ulama tafsir beraneka ragam penafsiran beliau-beliau masing-masing. Kalau Imam Ibnu Katsir mengatakan lima yuhyikum itu untuk sesuatu yang bermanfaat. Jadi kalau seandainya engkau bersegera menjawab seruan Allah, menjawab seruan Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu untuk memperoleh manfaat bagi engkau, bukan mudarat. Engkau akan mendapatkan manfaat, gitu. Kalau Imam Mujahid berkata untuk kebenaran, agar kalian beroleh kebenaran. Jadi kalau bersegera menjawab perintah Allah, bersegera menjawab seruan Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu ternyata mengantarkan kita kepada kebenaran. Imam Qatadah beda lagi. Imam Qatadah berkata itu untuk Al-Quran. Agar engkau mendapatkan kemuliaan Al-Quran. Mendapatkan kemuliaan Al-Quran. Sedangkan Imam As-Suddi atau Imam As-Saddi berkata, bersegera dengan perintah Allah, bersegera menjawab seruan Rasulullah SAW, ternyata itu untuk Islam. Untuk izzah Islam, untuk kemuliaan Islam. Kemudian Imam Urwah ibn Zubair radhiyallahu anhu berkata, ternyata lima yuhyikum, ya, rahimahullah, ya, Urwah ibn Zubair rahimahullah berkata, ternyata lima yuhyikum berarti jihad yang akan memberikan kemuliaan. Jadi kalau awak bersegera, kita ini bersegeralah. Kalau ada perintah Allah, kita segera menunaikannya. Kalau ada perintah Rasulullah, kita bersegera menunaikannya. Ternyata penyegeraan kita itu, bersegeranya kita tidak berlambat-lambat kita dengannya, ternyata mengantarkan kita kepada kebaikan-kebaikan. Ya, ada yang mengatakan untuk mendapatkan keberkahan dalam hidup dunia, ada yang mengatakan mendapatkan manfaat, ada yang mengatakan mendapatkan itulah hak kebenaran yang hakiki yang kita kerjakan di dunia, ada yang mengatakan kita mendapatkan kemuliaan Al-Quran, ada yang mengatakan kita mendapatkan kemuliaan Islam, dan ada yang mengatakan kita sedang berjihad, ya, berjihad untuk memberikan izzah, kemuliaan. Ya, subhanallah. Lawannya bersegera tentu berlambat-lambat, ya, bersantai-santai. Ya. Contoh saja lah perintah salat. Ya. Aqimus salata wa atuz zakat. Dalam Al-Baqarah, wa aqimus salata wa atuz zakat. Dirikanlah olehmu salat dan bayarkanlah olehmu zakat. Kita santai-santai saja, ya. Kita kerjakan salat zuhur menjelang asar. Kita laksanakan salat asar menjelang maghrib. Kita laksanakan maghrib menjelang isya. Kita laksanakan isya menjelang subuh. Ini kan masih waktu isya. Sengaja kita melakukan itu, maka itu yang dimaksud lawan dari kata-kata suratul istijabah. Kalau suratul istijabah itu memang bersegera, gitu. Tidak ada istilah menunda-nunda. Kira-kira kenapa ya kita diperintahkan untuk bersegera? Yang pasti ya, kalau kita cerna dengan pikiran kita, kehidupan ini bukan milik kita, gitu. Kehidupan ini milik Allah. Allah hidupkan kita kan untuk beribadah, ya, kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah
kepadaku, kata Allah. Sekarang Allah sudah berikan kepada kita nikmat hidup di dunia. Nah, untuk kebahagiaan kita di dunia ini, dan tidak hanya dunia, untuk kebahagiaan kita di akhirat, Allah titipkan kepada kita perintah-perintah. Perintah dikerjakan, Allah titipkan larangan-larangan, larangan ditinggalkan. Harusnya ya, bagi penerima rezeki ini, bagi penerima keberuntungan ini, nikmat ini, harusnya kalau Allah yang karuniakan kepada kita semuanya, jika bertemu oleh kita perintahnya, tentu kita bersegera menjawabnya, tidak menunda-nunda, tidak berleha-leha. Mohon maaf ya, kita tidak mau kita tak mau bedakan menyamakan Allah dan makhluk. Kita saja manusia. Kalau ada orang yang kita yang kita tolong gitu ya, atau ada orang yang di bawah ketiak kita misalkan ya, dia bersama kita, maka bersama kita gitu. Dan tatkala kita menyeru kepadanya dia bersantai, sudah beda perasaannya. Manusiawi kita itu sudah beda. Kok begini ya? Begitu, minimal begitu. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan segala sesuatu ini. Allah tak tuntut sesungguhnya kita mau menyembah kepadanya atau tidak, bagi Allah Subhanahu wa taala tidak akan berubah zatnya Allah. Tidak akan berubah zat Allah. Allah tetap maha kaya. Allah tetap maha kaya. Allah tetap maha berkuasa. Tidak akan berubah dan Allah Subhanahu wa taala. Turun martabat Allah tidak turun sama sekali gitu. Dengan banyaknya orang-orang yang menyekutukan Allah, tak turun sama sekali. Ya, martabatnya Allah Subhanahu wa taala tetap Allah tinggi. Allah tetap maha kaya, Allah tetap maha hidup, maha mematikan. Cuma kan perasaan kita saja ini, ya. Allah yang berikan semuanya, terkala Allah perintahkan kita bersantai-santai dengannya. Makanya kata ulama, suratul istijabah min dhimni akhlaqil karimah. Suratul istijabah ini merupakan bahagian dari akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Ya. Dalam tafsir di dalam Quran, Sayyid Qutb rahimahullah beliau berkata, suratul istijabah itu tindakan bersegera memenuhi fitrah manusia. Ya, segera gitu. Fitrahnya begitu. Jadi kalau ada perintah itu segera, tidak nunda-nunda. Fitrahnya begitu gitu. Dalam menjawab seruan dakwah yang hak gitu. Ya, dialasi dengan kejujuran, dialasi dengan kelapangan, dialasi dengan semangat, dan dialasi dengan ilmu pengetahuan. Itu suratul istijabah. Ya, karena Rasulullah SAW prinsip hidup beliau ya, Allah perintahkan kepada Rasulullah, qul dalam surah Yusuf itu, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Jadi Rasulullah itu diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan kepada manusia, wahai Muhammad, moto hidupmu itu berdakwah. Moto hidupmu itu adalah berdakwah, menyeru orang lain kepada kebaikan. Itu moto hidup. Katakan kepada manusia, ini dia jalan. Apa jalanku itu? Aku menyeru manusia kepada Allah dengan ilmu pengetahuan. Siapa itu? Saya, ana, wa man ittaba'ani, dan orang-orang yang mengikuti saya. Maka sesungguhnya Bapak Ibu rahimakumullah, semua kita ini punya beban untuk berdakwah, semuanya tanpa terkecuali. Ya. Tidak ada pembeda antara yang berlatar belakang background fakultas umum atau fakultas keagamaan. Tidak ada, sama. Semua kita punya beban untuk menyeru orang lain kepada kebaikan. Nah, makanya suratul istijabah ini bagi dalam tafsir Al-Quran dikaitkan dengan seruan dakwah itu, karena dakwah itu bagian dari moto yang Allah perintahkan Rasul SAW untuk memilikinya dan mengungkapkannya kepada masyarakat lainnya. Ya. Sekarang kita mau membedakan nih, apa beda ijabah dengan istijabah? Kan ada ijabah, ada istijabah. Walaupun dia bahasa Arab ya, tapi ada beda nih. Kalau istijabah, ada istinya kan, ada sin, ada ta-nya lagi. Ada pula kalimat disebut dengan ijabah, jawaban. Ijabah jawaban, istijabah jawaban juga. Ijabah respon, istijabah respon juga. Tapi dia memiliki perbedaan. Kalau ijabah itu sekedar menjawab, bisa iya, bisa tidak. Ya.
Misalkan kalau kami dulu waktu ujian ya, hadhihi hiyal as'ilah wa hadhihi hiya waraqatul ijabah. Dosen bilang, ikonyo karate soal, iko karate jawaban. Karate jawaban tuh boleh wa isi dengan kata iya, boleh tidak. Bisa wa isi kalau 10 soalnya 10-10-nya diisi dengan total maksimal, boleh C, boleh juga gitu. Ya, tinggal kan kita aja yang akan menanggung risikonya kalau kita dikasih soal 10 jawabannya cuma 1. Itu namanya jawaban iya atau tidak. Ya. Jadi kalau kita dipanggil, kamu sudah makan? Sudah. Kamu sudah minum? Belum. Itu namanya ijabah. Sedangkan istijabah, kalimat dalam surah Al-Anfal itu kan istijabah. Istajibu. Istajibu. Segeralah engkau menjawab seruan. Istajibu. Istijabah. Itu artinya memenuhi seruan. Memenuhi seruan. Jadi kalau seruan tentu berbeda dengan ijabah. Hanya sekedar jawaban iya atau tidak. Kalau istijabah kok seruan gitu, ya, memang seruan azan, ya. Bukan panggilan azan. Orang menyebut seruan. Tolonglah jawab azan tuh. Kalau jawab azan kan misalnya dia Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu. Tapi hakikatnya menjawab seruan azan itu kan bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau orang baca hayal falah, la haula wala quwata illa billah, tidak begitu. Tapi intinya adalah bagaimana kita istijabah. Menjawab seruan azan, yaitu tinggalkan pekerjaan kita langsung ke masjid, langsung ke surau musalla untuk melaksanakan salat secara berjamaah. Itu namanya istijabah. Jadi kalau seruan itu tentu dengan total, ya, total kita dengan persiapan, sungguh-sungguh kita melakukannya. Ya. Istijabah itu suratul istijabah. Artinya itu adalah merespon dengan cepat. Banyak contoh disebutkan ya dalam kisah-kisah para sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kebiasaan beliau adalah menyegerakan menjawab seruan Allah. Menjawab seruan Allah. Jadi Bilal bin Rabah itu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang cepat masuk Masjid Nabawi setiap subuh. Karena tugas beliau adalah adzan. Adzan, mengumandangkan adzan ya pertama. Karena di masa Rasulullah SAW itu adzan 2 kali. Adzan pertama dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah. Cuma, ada cumanya. Setiap Bilal bin Rabah masuk masjid, ternyata sudah ada yang mendahului beliau. Siapa itu? Baginda Rasulullah SAW. Bersegeranya Rasulullah ke masjid sebelum yang lain, namanya suratul istijabah. Walaupun Rasul SAW di siang harinya sibuk berjihad, siang harinya sibuk bekerja, tapi di malam hari Rasulullah SAW terdepan dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Atau contoh lain nih, seperti kisah larangan minum khamar. Ini larangan minum khamar ini bahagian dari cara berdakwah, ya, masuk dalam fikih dakwah. Bagaimana cara kita berdakwah? Ternyata dalam Al-Quran itu kita diajarkan berdakwah itu kalau bisa melihat situasi dan kondisi. Ada rujian lah. Cari kondisi, cari siapa mukhatab awak, siapa lawan bicara kita, siapa yang boleh dakwahi. Ya, kemudian tak ada rujian, tidak langsung saja. Tapi perlahan-lahan. Larangan khamar dan makan karim itu kan tidak hanya satu ayatnya, ada beberapa ayat. Dan hikmahnya tidak langsung Allah mengatakan khamar ini haram. Tidak. Tapi Allah siapkan dulu mental orang-orang Arab dengan diturunkan ayat-ayat pembuka, biar mereka bersiap siaga. Kalau seandainya nanti turun ayat pelarangan khamar, mereka siap menerimanya. Allah turunkan di surah Al-Baqarah. Ya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamar dan judi. Katakan, qul fihima itsmun kabir. Katakan pada mereka dosanya besar. Keburukan yang ada dalam khamar itu lebih banyak ketimbang manfaat. Mudarat yang ada dalam khamar itu lebih banyak ketimbang manfaat. Di ayat Al-Baqarah ini belum ada perintah untuk tinggalkan, jauhkan, belum ada. Sehingga respon sahabat terkait turun Al-Baqarah ini, mereka sebahagiannya
meninggalkan khamar. Sebagian besar lain masih meminum khamar. Kenapa demikian? Karena belum ada perintah untuk meninggalkan khamar. Yang kedua, turun firman Allah surat An-Nisa. Bunyinya, Ya ayyuhalladzina amanu, la taqrabus salata wa antum sukara. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau dekati salat sedangkan engkau dalam kondisi mabuk. Jangan dekati salat sedangkan engkau dalam kondisi mabuk. Bagaimana respon sahabat? Sebahagian sahabat meninggalkan khamar. Ditanyai, kenapa engkau meninggalkan khamar? Karena saya mau khusyuk salat. Sedangkan yang lain masih minum khamar. Habis salat mereka minum tua. Kenapa masih minum? Karena di ayat An-Nisa pun belum ada perintah untuk meninggalkan. Yang ketiga, turun firman Allah surah Al-Maidah 90-91. Ini yang terakhir nih. Ya. Jaraknya beberapa pekan antara satu ayat dengan ayat berikutnya sampai ayat Al-Maidah ayat 90-91 ini. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amal syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, sesungguhnya khamar, tua, judi, mengundi nasib dengan anak panah, ya, menenung, berdukun, ya, itu adalah dosa, rijsun min amali syaitan, dari perbuatan-perbuatan syaitan. Maka ijtanibu, jauhkanlah oleh kalian. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Kita akan kaji suratul istijabahnya ini ya, respon cepat. Dalam tafsir Imam Shalabi dan dalam sejarah Imam Shalabi dan beberapa sejarah para ulama-ulama sejarah lainnya, tatkala turun firman Allah ayat 90-91 surah Al-Maidah, perintah untuk meninggalkan khamar, apa yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW? Tidak ada sahabat Rasulullah SAW yang mengatakan, nanggung, saya masih mau minumnya besok salah, lusa salah, pas umur 60 salah. Tidak ada. Tidak satu pun sahabat Rasulullah SAW itu yang menunda-nunda perintah Allah dalam ayat ini. Yang mereka lakukan, ada di antara sahabat yang sedang minum khamar, mereka tumpahkan khamar yang terkumpul di mulutnya. Ada sahabat yang baru minum khamar, baru masuk di perutnya, dimuntahkannya kembali khamar itu. Ada sahabat yang responnya, mereka pulang segera ke rumahnya, di rumahnya ada berdrum-drum khamar itu, mereka tumpahkan semuanya. Tanpa takut rugi, tanpa takut kehilangan minuman terbaik, ya, minuman budaya segala macam. Kok bisa begitu? Karena mereka memiliki akhlakul karimah, akhlak mulia bernama suratul istijabah, respon yang cepat. Karena dia berkaitan dengan perintah Allah, perintah Rasulullah SAW. Bermanfaatkah kita kalau kita merespon cepat perintah Allah? Bermanfaat. Apa manfaatnya? Itu tadi sudah kita sebutkan. Lima yuhikum, kata Allah, untuk kehidupan kalian. Jadi jangan ada prasangka kita, ya, apa yang Allah perintahkan kepada kita ini menyengsarakan kita. Tidak ada satupun perintah Allah, suka atau tidak suka kita dengannya, di belakangnya itu kita disengsarakan oleh Allah. Tidak ada. Itu perlu kita garis bawahi itu. Ya. Tidak satupun yang namanya perintah Allah. Jikalau Allah perintahkan kepada kita sesuatu, baik berupa perintah mengerjakan atau perintah meninggalkan, kemudian di belakang itu menimbulkan mudarat buat kita. Tidak ada. Yang ada adalah setiap perintah Allah, baik berupa perintah mengerjakan atau perintah meninggalkan, di belakangnya itu ada manfaat buat kita. Ada manfaat buat kita. Ya. Karena Allah SWT tidak menyanyiakan perintahnya untuk kita. Allah tak menzalimi hamba. Kecuali hamba itu sendiri yang ingin melakukan kezaliman untuk dirinya. Contoh kedua ada contoh kisah Abu Dujanah, seorang sahabat Rasulullah SAW yang baru masuk Islam.
kemudian mendengar Rasulullah SAW bercerita tentang jihad. Kemudian Rasulullah ditanyai oleh Abu Dujana, ya Rasulullah, jika aku pergi berjihad itu, apa yang aku dapatkan ya Rasulullah? Maka ketika itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, kata Rasul SAW, lakal jannah, untukmu syurga, untukmu syurga. Maka ketika berlangsung sebuah peperangan, ya, yang dipimpin langsung oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sebelum mulai peperangan, Rasulullah SAW sempat mengangkatkan pedang beliau, diangkatkan pedang beliau. Dan beliau berkata, siapa yang siap memegang pedangku ini? Sebelum sahabat lain menunjuk, Abu Dujana sudah tunjuk dulu. Saya siap ya Rasulullah. Maka Rasulullah berikan pedang beliau itu kepada Abu Dujana. Kepada Abu Dujana. Ya. Dan kemudian Abu Dujana tampil depan barisan, ya tabakhtar, melenggak-lenggokkan tubuh beliau untuk menakut-nakuti musuh yang ada di depan, sembari memegang pedangnya Rasulullah SAW. Perilaku Abu Dujana, tatkala ditanya siapa yang siap, itu disebut dengan suratul istijabah. Segera merespon perintah Allah, segera merespon seruan baginda Rasulullah SAW. Di suatu pagi, Rasul SAW bertanya kepada para sahabat yang telah berkumpul, siapakah di antara kalian ini yang telah mengerjakan salat? Tunjuk satu orang sahabat. Tahajud maksudnya. Siapa itu? Yang nunjuk? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Siapakah yang di waktu pagi ini dia telah menjenguk saudara yang sakit? Sebelum yang lain menunjuk, Abu Bakar sudah menunjuk duluan. Saya ya Rasulullah. Siapakah di pagi ini, ya sebelum matahari terbit ini, dia telah berinfak di jalan Allah? Sebelum yang lain menunjuk, Abu Bakar Siddiq sudah menunjuk duluan. Saya ya Rasulullah. Perilaku menunjuknya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tatkala ditanya oleh Rasulullah SAW, ya, itu disebut dengan suratul istijabah. Merespon cepat seruan Allah. Karena memang perintahnya, ya, 5 perkara yang wajib untuk dijalankan oleh seorang muslim. Apa itu diantaranya? Iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Ya. Abu Bakar tahu ini perintah dari Rasulullah SAW, beliau kerjakan. Mana yang sakit beliau jenguk dulu. Ya. Atau ittiba'ul janaiz, mengikuti atau menyegerakan penyelenggaraan jenazah. Atau berinfak. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu fi sabilillah, wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah kamu. Ada perintah. Abu Bakar belum terbit matahari, belum sudah berinfak duluan. Ini namanya suratul istijabah. Masya Allah ya. Kita ingin begini-begini nih. Saya ada dapat kisah seorang bapak ya, yang Masya Allah ya, cara mengintrospeksi amalannya itu, cara mengintrospeksi gitu, kekurangan dirinya itu dengan amalan. Beliau berkata suatu pagi, entah kenapa ya, saya menabrak pagar rumah saya sendiri. Padahal sudah sekian tahun saya tinggal di rumah itu. Ya, di garasi itu juga di garasi itu juga saya menyimpan kendaraan saya. Tidak pernah ada tabrak-tabrakan. Tapi kenapa pagi itu saya menabrak dinding rumah saya sendiri? Di evaluasi beliau ternyata, Masya Allah, evaluasinya itu pagi itu dari waktu subuh sampai belum mau berangkat kerja itu, beliau mengatakan saya lupa membayarkan infak, saya lupa berinfak. Padahal kebiasaan saya di setiap subuh saya selalu berinfak. Maka ketika saya sekali tidak berinfak, saya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan tinggalkan kebiasaan. Ini juga bagian dari suratul istijabah. Merespon cepat setiap seruan Allah Subhanahu wa taala tanpa diteriaki dulu, ayo bantu tidak. Tanpa diteriaki dulu dia sudah membantu. Suratul istijabah namanya. Ya. Ada juga kisah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika turun surah An-Nur ayat yang ke-31, ya. Itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha memuji para muslimat, terutama wanita-wanita yang ikut hijrah bersama Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah. Ketika surah An-Nur 31, ayat ini adalah ayat perintah untuk menutup aurat, perintah menutup aurat. Maka ketika itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, semoga Allah merahmati wanita-wanita pertama yang berhijrah
di mana ketika turun firman Allah An-Nur 31, mereka langsung merobek kain hordeng untuk dijadikan sebagai hijab. Ini kan ayat-ayat tentang hijab, ya, menutup aurat, tutup aurat. Digambarkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Masya Allah, ketika turun ayat itu, ayat An-Nur 31 itu, sebagian besar sahabat-sahabat muhajirat, wanita-wanita yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, mereka segera, ya, mereka segera untuk memakai atau memasangkan jilbab mereka, walaupun dengan kain seadanya. Ada yang pakai kain horden, ada yang memakai yang lain. Ya, subhanallah. Kalau sekarang mungkin masih ada yang beralasan menunggu turunnya hidayah. Mungkin masih ada yang beralasan hati belum cocok dan asal-asal lainnya gitu ya, yang dibuat-buat sesungguhnya itu. Ya. Kemudian ada juga firman Allah Subhanahu wa taala, dalam kisah awal surah Al-Hujurat ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un 'alim. Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau dahului, ya, di antara kekuasaan Allah dan Rasulnya, dan takutlah engkau kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Thabit bin Qais sedang berada di rumahnya dan berkata, aku ini dari ahli neraka. Kemudian dia bersembunyi karena dia merasa dia telah melakukan kesalahan gitu ya, kesalahan. Sehingga karena dia merasa bersalah begitu, Rasulullah SAW meminta kepada Sa'ad bin Mu'adz untuk melihatnya, ya. Dan tolong katakan kepadanya bahwa sesungguhnya, ya, Thabit bin Qais bukan min ahli nar, tapi dia merupakan min ahli jannah. Maka ketika seruan itu datang, himbauan itu datang, Thabit bin Qais istiqamah, senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayatnya, tanpa ada yang tertinggal sama sekali dalam kehidupannya. Siapa namanya? Thabit bin Qais radhiyallahu anhu. Ada juga sahabat bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum ini tunanetra, dan dia muadzin kedua Rasulullah SAW sesudah Bilal bin Rabah di waktu pagi. Dia pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna fil madinati, sesungguhnya di kota Madinah ini banyak kerikil-kerikil, banyak batu-batuan ya Rasulullah. Ali rukhsatan, apakah untukku ini ada keringanan ya Rasulullah? Maksudnya biar aku salat di rumah saja. Biar aku salat di rumah saja ya Rasulullah. Maka ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Atasma'un nida, wahai Abdullah bin Ummi Maktum, laita dengar orang adzan sampai ke rumah." Kata Abdullah bin Maktum, "Ada ya Rasulullah." Kata Rasulullah SAW, "Fa'ajib." Kalau ada, maka jawab. Maka seketika itu Abdullah bin Ummi Maktum tidak pernah selama hayat beliau, sesibuk apapun beliau, seletih apapun beliau, tidak pernah beliau meninggalkan salat subuh berjamaah kecuali beliau kerjakan di masjid bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya suratul istijabah, segera merespon perintah Allah, segera merespon perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah. Ini yang terakhir nih ya. Apa beda istijabah dengan taat? Perintahnya kan istajibu. Ada juga perintah sih dalam Al-Quran Al-Karim, surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, ati'ullaha wa ati'ur rasul, ta'ala engkau kepada Allah, ta'ala engkau kepada Rasul. Taat. Ya. Ada juga istijabah. Apa bedanya ini? Taat itu melaksanakan perintah itu dengan suka atau tidak. Jadi awang ngantuk gitu kan. Atau badan panik, orang azan subuh, pergi kita ke masjid. Kalau kita capek ini, itu namanya nahnu rajulun muti'. Itu namanya kita orang yang taat. Karena suka tidak suka kita ngantuk, saya kerjakan. Ya, namanya orang taat. Lapar atau tidak lapar kita ketika puasa Ramadan, saya berpuasa. Panas hari terik dia, ya, atau tidak kita berpuasa, namanya kita orang taat. Ya. Ada atau tidak ada uang gitu, susah atau mudah, ya, kita berinfak,
itu namanya taat karena memang ada perintahnya. Kita tetap bayar zakat fitrah karena kita orang taat. Kalau istijabah di atas ketaatan. Apa istijabah itu? Mengerjakan perintah dengan senang hati. Jadi kalau kalau taat itu ya kita kerjakanlah. Ya, saya patuh kepada Allah. Kalau istijabah itu naik dikit levelnya. Memang kita mengerjakannya dengan senang hati. Masya Allah, subuh akan datang. Dia bersiapkan dirinya, dia bersihkan dirinya, dia siapkan mentalnya, pakaiannya, kemudian dia berangkat ke masjid dengan hati yang gembira, dengan hati yang ceria, bukan dengan keterpaksaan, tapi dengan hati yang senang. Ya, kita baca Al-Quran harian nih, itu karena terpaksa atau karena memang hati kita gitu, meresponnya cepat gitu. Aduh, suntuk kepala, awak kalalo, tapi belum baca Quran. Baca Quran dulu. Nah, itu namanya istijabah itu. Tapi kalau ya sekedar melakukan, saya kerjakanlah gitu. Kalau enggak nanti susah saya, kalau enggak, itu namanya taat. Kedua-duanya akhlakul karimah. Taat, istijabah, dua-duanya akhlakul karimah, dua-duanya akhlak yang baik. Ya. Manfaat surat istijabah yang pasti, istijabah itu menandakan keimanan dan amal saleh. Ya, penanda iman masih ada dalam dada, penanda kita orang soleh, kita segera menjawab seruan Allah. Ya. Kemudian yang kedua, manfaatnya dia akan mengantarkan kita kepada kehidupan yang sesungguhnya. Innamad dunya fana, wahai saudara-saudariku yang dimuliakan pada Allah. Sesungguhnya dunia ini sementara. Laisa dunia subut. Ya. Tidak ada yang kekal abadi di dunia ini. Semuanya fana, semuanya akan sirna, semuanya akan lenyap dunia ini. Ya, dengan suratul istijabah, sesungguhnya dia pertanda bahwa kita adalah orang yang memahami makna kehidupan. Sedangkan orang yang bersantai, ya, artinya dia adalah orang-orang yang tidak memahami hakikat kehidupan. Nah, gitu. Masa iyalah 60 hendak sembahyang, 70 hendak sembahyang, 80 alunnya nutup aurat gitu. Ya Allah, ya sudah bangun kubur gitu. Belum juga nutup aurat. Nah, ini yang kita khawatirkan begini-begini nih, yang kita cemaskan ini gitu. Ya. Apalagi sekarang zaman-zaman Covid ya, siapa saja muda tua ya, ya dengan sebab penyakit-penyakit seperti ini, kita lihat semua dipanggil oleh Allah SWT. Ya, tidak ada kekuatan, tidak ada upaya dayanya lagi. Kalau sudah berhadapan dengan takdir Allah, kita sudah habis masamu sampai sini saja. Kita tidak ada kekuatan lagi untuk menghalanginya. Tidak ada lagi sudah. Maka tentu beruntung orang-orang yang selama hayatnya mereka merespon cepat setiap perintah Allah, merespon cepat setiap seruan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, manfaatnya sudah pasti ya, mendapatkan pahala, mendapatkan surga. Nah, ada perang namanya Hamra al-Asad, Hamratul Asad, Hamra al-Asad. Ini perang ini disebut dengan Sariyah. Ya, perang sesudah perang Badar. Nah, perang sesudah perang Uhud. Ya. Uhud kaum muslimin kalah. Selesai Uhud, masih ada sahabat-sahabat yang terluka, datang seruan dari Rasulullah SAW, akan ada orang-orang musyrikin yang kembali akan menyerang Madinah. Namanya Hamratul Asad. Maka Rasulullah SAW kirim pasukan. Pasukan ini dengan ceria menghadapi pasukan musuh. Ya. Kenapa mereka ceria? Karena di otak mereka ada pahala, ada surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, penyebab doa dikabulkan. Doa dikabulkan menjawab kalau engkau menyeru kepada. Kemudian ke akal, menunjukkan akal kita sempurna itu memang kalau ada perintah Allah kita segera menjawabnya. Ya. Kemudian berikutnya manfaatnya adalah bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah jika engkau betul-betul cinta kepada Allah, ikuti Rasulullah. Ya cinta kepada Allah, ya ikuti Rasulullah. Ya, jangan bersantai juga. Jangan berleha-leha dalam kemaksiatan, dalam dosa. Tapi segera ikuti Rasulullah, ikuti jalan yang beliau tempuh. Ya. Kemudian yang terakhir, suratul istijabah ini bagian dari kekuatan kita berjamaah.
sebagai kaum muslimin. Ya, kalau kita bersegera akan nampak kekuatan. Hayya 'alas shalah, kata muazin kan. Semua laki-laki turun ke masjid. Bahkan ibu-ibu turun ke masjid. Apa yang nampak oleh kita? Bukankah itu kekuatan? Kekuatan ya. Jadi kalau kita berada di Masjid Haram, Masjid Nabawi terasa betul itu. Ada sebagian daerah-daerah di kampung kita, kalau orang adzan misalkan adzan Jumat, kita ramai. Ramai itu menunjukkan kekuatan. Dan itu bahagian dari manfaat suratul istijabah. Kalau ada perintah Allah, kita segera meresponnya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini dia secara gamblang kita sampaikan firman Allah surah Al-Anfal ayat 94 yang memerintahkan kepada kita, kalau engkau berjumpa Allah menyerumu, jikalau engkau berjumpa Rasulullah menyerumu, maka segera engkau jawab. Lawan segera apa tadi? Lawan segera menunda-nunda, bersantai-santai, ya, mengakhir-akhirkan. Nah, ini bukan sifat orang-orang beriman, menunda-nunda ini. Sifat orang beriman itu menyegerakan. Kenapa dia segerakan? Karena dia tahu yang memegang ruh dari jasadnya adalah Allah. Dia ingin ketika Allah memanggilnya, dia sedang mengerjakan kebaikan. Maka setiap ada kebaikan di hadapannya, dia tak biarkan orang lain meraihnya, tapi dia akan usahakan dirinya untuk bisa segera melakukannya. Wallahu a'lam shawab. Itu mungkin kajian kita yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Dikembalikan kepada moderator kita. Tafadhal. Baik, syukran jazakallah khair kepada Ustadz yang telah memaparkan materi tentang syur'atul istijabah. Untuk selanjutnya kepada Bapak, Ibu, dan mahasiswa sekalian yang ingin bertanya, tafadhol disilakan, bisa disampaikan langsung maupun di lewat kolom chat. Pak Ustadz. Assalamualaikum. Ya, silakan Pak. Pak Admi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, Pak. Tema kita hari ini, saya tadi berpikir bahwa ada beberapa kegiatan di kampus yang sangat relevan dengan topik ini. Misalnya begini Ustadz, di kampus itu sesi kuliah itu ada 3 sesi di pagi itu. Kalau mata kuliahnya 2 SKS gitu ya. 2 SKS itu makan waktu 100 menit itu. Nah, 100 menit itu, kalau masuk 7:30, itu sesi ketiga itu mulai masuk jam 11.10 itu. 11.10 gitu. Nah, itu keluarnya itu jam 12:10 Ustaz. Jam 1:10 gitu. Nah, terkait dengan respon cepat ini, itu kan pasti, kalau di daerah Padang itu ya, sudah pasti itu sudah lewat waktu zuhur gitu. Di azan zuhur itu sudah lewat itu. Ya, artinya saat azan zuhur itu kita pasti asik-asik juga mengajar itu. Pasti jam mengajar gitu ya di sesi ketiga itu. Nah, pertanyaannya, bagaimana ini harusnya Ustadz itu? Sebenarnya masalah ini sudah pernah juga disuarakan di beberapa grup ya ke pimpinan, dan mungkin pimpinan sudah berusaha juga gitu ya mencari solusinya gitu ya. Tapi sampai saat ini mungkin belum dapat solusi terbaiknya seperti apa gitu. Jadi bagaimana harusnya Ustadz? Apakah ada dalil enggak misalnya karena mengajar juga suatu ibadah, kemudian setelah selesai kuliah di jam 1:10 itu, kita sama-sama mahasiswa misalnya sholat berjamaah walaupun tidak tepat waktu, apakah ada dalilnya? Itu pertanyaan pertama Ustadz. Di waktu asar pun kejadian juga tuh, kalau mata kuliahnya itu 3 SKS itu, 1 kali pertemuan 3 SKS itu biasanya terjadi juga itu asar itu lewat juga tuh, karena kalau 3 SKS itu bisa selesai jam 4 jadinya itu. Karena 2,5 jam dari 1:30 gitu loh. Nah, itu kejadian juga itu. Yang kedua pertanyaannya, tapi sepertinya sudah terjawab tadi di penjelasan Ustadz. Tadi saya ingin tanyakan begini tadi, apakah respon cepat itu hanya berlaku untuk perintah yang wajib gitu. Tapi seperti tadi Ustadz bilang juga ada sedekah gitu ya. Jadi misalnya ada lembaga minta donasi dan kita bisa transfer lewat rekening gitu kan. Dan sudah tahu kita rekeningnya, tapi kita tunda-tunda juga karena sebenarnya kita mampu juga untuk menyumbang gitu. Nah, itu termasuk melawan respon cepat nggak gitu ya. Nah, itu.
Itu aja Ustaz. Terima kasih 2 pertanyaan. Ya Pak, terima kasih Pak. Langsung jawab ya, Nova. Ya, terima kasih Pak Admi. Pak Admi termasuk aktif ini ya, Masya Allah. Jadi terkait dengan mana yang didahulukan salat atau belajar. Tentu kita yang tahu kondisinya ya Pak. Karena kedua hal ini perkara yang wajib. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Salat wajib. Menuntut ilmu itu juga wajib bagi setiap pribadi muslim, laki-laki atau perempuan. Jadi kalau seandainya niat kita memang bukan dalam rangka melalaikan perintah salat, kita boleh menunda waktu salat kita karena talabul ilmi. Tapi kalau karena yang lain tidak bisa. Jadi karena ada konser, karena ada ini tidak bisa. Kalau ada nonton bola gitu tidak bisa. Tapi kalau talabul ilmi boleh menundanya, terutama untuk salat-salat yang memiliki waktu yang sedikit panjang. Ya, kalau maghrib kan susah kita, harus dihentikan. Tapi kalau isya, zuhur itu bisa. Tapi tentu dalam koridor yang tidak kita termasuk orang melalaikan. Misalkan waktu zuhur itu jam 12:24 sekarang, 12:25 misalkan, kalau di Bukit Tinggi ya. Kemudian kita berhentinya jam 1, jam 13, masih dibolehkan. Tapi kalau sudah sampai jam 2 atau jam 2 lah gitu ya. Lebih afdalnya kita sepakat dengan mahasiswa, kita tunda dulu, kita hentikan dulu pembelajaran, nanti kita salat dulu bersama-sama, kita masuk lagi. Apakah jamnya nanti mau ditambahkan, silakan ditambahkan. Kalau tidak memungkinkan, itu kondisinya seperti itu. Tinggal mungkin kita koordinasikan kepada pihak yang berwenang di kampus ya, yang membuat jadwal seperti itu. Karena salat juga kewajiban, talabul ilmi juga kewajiban. Makanya kepada para mahasiswa, para mahasiswi, kita sangat berharap betul ya dalam menuntut ilmu ini, sebagaimana kita salat sungguh-sungguh, menuntut ilmu pun juga harus sungguh-sungguh gitu. Jangan sampai kita salatnya sungguh-sungguh, khusyuk, tapi pas menuntut ilmunya kita bermain-main dan santai gitu. Ada tugas dia biarkan, itu tidak masuk itu. Bahasa awalnya tidak masuk kaji. Harusnya dia sungguh-sungguh juga. Masih mute Ustaznya. Putus ya? Halo? Ya tadi, oke. Ya udah Ustaz. Iya Pak, dengar Pak? Ya masih agak putus-putus. Ya. Bisa dengar Pak? Halo? Ustaz. Bisa Ustaz. Oh ya. Jadi kalau ada kewajiban salat kita bisa laksanakan dengan khusyuk, harusnya menuntut ilmu pun juga kita bisa laksanakan secara sebentar. Yang pertama terkait dengan salat. Jadi kita mengetahui mana yang asalkan tidak terlalu lama. Seperti kalau di masjid-masjid sering tuh Pak kajian Isya itu, kajian Maghrib Isya, takut terputus kajian di waktu Isya itu, akhirnya dihentikan sesaat dulu, diminta muadzin itu adzan, kemudian lanjutkan kajian setengah jam, seperempat jam gitu. Habis kajian baru laksanakan salat Isya secara berjamaah. Itu ada itu dalilnya ya terkait dengan bahwa menuntut ilmu pun hukumnya adalah sebuah kewajiban dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tadi respon cepat berlaku untuk semua perintah Allah, perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik yang wajib ataupun yang sunnah ataupun yang yang mandub ya, yang dianjurkan kita melakukannya. Tidak hanya yang wajib semata, tapi yang sunnah pun kalau bisa laksanakan segera. Karena bagi seorang mukmin, sebentar Pak, saya matikan dulu. Karena maaf ada telepon masuk.
Karena karena bagi seorang mukmin sunnah itu bukan mengerjakan sesuatu kemudian kita mendapatkan pahala dan meninggalkannya kita tidak mengapa. Lebih ke seorang mukmin sunnah itu adalah kalau mengerjakannya kita beruntung, kalau meninggalkannya kita menjadi orang yang merugi. Itu sunnah bagi seorang mukmin, harusnya begitu. Sama dengan makruh. Makruh ya. Makruh itu kan dibenci bahasa Indonesianya. Kalau kita kan menerjemahkan makruh, kalau dikerjakan kita kita tidak mengapa, kalau ditinggalkan kita berpahala. Bagi seorang mukmin harusnya makruh itu kalau kita mengerjakannya kita merugi, kalau kita meninggalkannya kita beruntung. Jadi termasuk yang sunnah pun kalau bisa kita merespon juga dengan cepat setiap perintah Allah dan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Tadi Pak Admi telah mencontohkan terkait dengan infak, sedekah dan lainnya. Terima kasih Pak. Itu mungkin jawaban dari saya terkait dengan dua pertanyaan dari Pak Dr. tadi. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, sama-sama Pak. Baik, silakan kepada Bapak, Ibu, atau mahasiswa yang ingin bertanya, boleh disampaikan langsung maupun melalui kolom chat. Baik, ada satu pertanyaan Ustadz di kolom chat. Itu dari Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah dengan suratul istijabah respon cepat membantu kita supaya bersegera dan cepat melaksanakan setiap urusan? Kalau tidak salah, Hasan Al-Banna mengatakan bahwa waktu yang tersedia jauh lebih sedikit dari apa yang harus kita kerjakan. Apakah artinya kita harus bersegera dan cepat? Namun kalau tergesa-gesa tidak boleh. Bagaimana kaitannya ini, Ustaz? Masya Allah, betul. Ya, sesungguhnya suratul istijabah ini bahagiannya adalah kita bersegera dalam setiap urusan, terutama yang berhubungan dengan perintah. Berhubungan dengan perintah Allah, perintah Rasulullah SAW. Bersegera tidak sama artinya dengan tergesa-gesa. Beda ya. Kalau tergesa-gesa bahasa Al-Qur'annya al-ajilah. Ya, contoh dalam surah Al-Insan itu innaha ula'i yuhibbuna al-ajilah. Isti'jal. Tergesa-gesa. Kalau ini istijabah. Istijabah itu quick respon ya, respon cepat ya. Kalau di ACT cepat tanggap, menanggapi dengan segera gitu ya. Bukan berarti kita tergesa-gesa. Kalau tergesa-gesa perbuatan dari syaitan, kalau istijabah perintah dari Allah, perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada orang yang punya prinsip kan, biarlah lambat asalkan berkualitas. Ada prinsip orang begitu kan, biarlah lambat yang penting berkualitas. Kalau kita rubah prinsipnya sekarang, biarlah cepat, penting berkualitas. Kenapa mesti lambat? Kalau lambat nanti kok iya usia kita panjang. Alhamdulillah, saya punya cerita Bapak Ibu rahmatullah. Punya kenalan seorang jamaah tahun 2007, 2008 dari Agam ini, jamaah kloter Agam ya. Berangkat haji, kemudian saya yang bantu beliau untuk tawaf sa'i gitu. Pakai kursi roda, saya yang dorong gitu. Setiap tawaf dan sa'i itu beliau menangis. Sampai saya pernah berbisik kepada ibu itu, Bu Haji itu, Ibu, kenapa setiap tawaf dan sa'i ibu menangis? Ya, kemudian beliau kata ilham katanya kan. Ibu menyesal. Ya. Kenapa baru usia 62, 63 kok ibu baru kamari? Cipta. Maksudnya kenapa baru umur lagai kok ibu baru bisa ke sini? Ya, ke tanah suci ini. Padahal umur 20-an sesungguhnya, harta yang ibu miliki, ibu sudah bisa berangkat ibadah haji. Itu yang beliau sesali. Sampai akhir haid beliau, 5 tahun sesudah itu, beliau meninggal dunia ya. Yang saya lihat, wala uzaki ahadan Allah, saya pun tidak ingin memuji seorang di hadapan Allah. Tapi yang zahir saya lihat, ibu ini Masya Allah, beliau berusaha untuk istiqamah, terdepan, tercepat melaksanakan ibadah. Tidak pernah tinggal Al-Quran di tas beliau. Dan tidak pernah tinggal salat berjamaah beliau, sampai akhir haid beliau. Ya, entah kenapa beliau meninggal dunia di Jakarta. Ketika meninggal dunia itu, sebelum meninggal dunia itu, anaknya sempat menyampaikan sudah wafat. Ketika mama ini meninggal dunia, dia sering sebut nama Ustadz ini, Ustadz Ilham, saya Ilham ini. Terkenang dia mendorong waktu di Makkah, waktu
waktu di tawaf, waktu di sa'i. Yang ingin kita ambil hikmahnya adalah kalau kita seperti ibu ini, beruntung kita ini. Beruntung kita alhamdulillah. Lambat umur 60 baru dapat hidayah. Alhamdulillah. 5 tahun dapat hidayah, istiqamah gitu ya. Meninggal dunia sudahnya. Masih mending alhamdulillah. Tapi kalau tidak begitu bagaimana? Kita tunda, ternyata gitu ya. Allah berkehendak lain. Kira-kira apa yang mau kita banggakan ketika kita bertemu dengan Sang Khalik kelak di akhirat? Ini yang sering terjadi di tengah masyarakat. Ya, kalau bukan karena menunda ini, penuh masjid itu, penuh masjid ya, oleh bapak-bapak itu. Ya, tidak semua bapak-bapaknya belajar ya. Kalau belajar oke lah ya. Kan ada juga yang bekerja, ada juga yang sedang dalam kendaraan, ada juga saya santai, ada yang mengopi, bahkan ada yang mau total, bahkan ada yang sedang melakukan hal-hal yang melalaikan. Tapi karena itu pemahaman tadi, akhirnya mereka menganggap perintah Allah perintah yang sepele. Ya sama dengan perintah orang lain lah, sama dengan perintah tetangga lah, gitu ya. Nah, padahal itu perintah Allah, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita. Harusnya tidak begitu perilaku kita. Saya dimintai oleh orang tua kita, nah tolong balik ganti gas gitu, lambe merespon, marah orang tua kita kan, main HP juga, itu kata orang tua kan. Nah, tapi kalau itu ya, ini apalagi Allah SWT. Allah perintahkan kepada kita sesuatu kita lalaikan, gitu. Sudah pasti Allah SWT murka dan marah kepada kita. Jadi ini bahagian dari seruan. Setiap urusan itu kalau bisa dituntaskan, diselesaikan segera, dan tunda. Ada orang yang kadang-kadang menunda yang belajarnya pas mau ujian saja gitu, atau membuat tugasnya besok akan dipresentasikan, hari kau baru buat tugasnya. Ternyata di mati, atau perintah rusak, atau cateringnya habis sendiri. Padahal itu seminggu. Dan kebaikan-kebaikan lain. Ya, kebaikan lain. Semuanya lah, termasuk semuanya. Jadi ini perintah Allah, perintah Rasulullah SAW kepada kita untuk merespon segera setiap seruan Allah dan seruan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mungkin ya pertanyaan tadi dari Ibu Safni ya. Terima kasih banyak. Baik, apakah masih ada pertanyaan Bapak, Ibu, dan mahasiswa sekalian? Mungkin barangkali jika tidak ada pertanyaan, mungkin bisa kita tutup. Sebelum kita tutup, mungkin boleh Ustadz disampaikan mungkin kesimpulan ataupun closing statement dari Ustadz dari materi yang disampaikan. Tafadhol Ustadz. Jazakallah khair pada Bapak Ibu yang telah mengikuti Zoom ini. Ini kan ayat sesungguhnya ayat yang azim Allah turunkan kepada kita, ayat yang besar yang Allah turunkan kepada kita, mengingat hakikat ya kita hidup di muka bumi ini sebagai pemimpin ya, sesuai dengan kajian kita pekan sebelumnya, sebagai pemimpin, minimal pemimpin untuk diri. Bagaimana kita bisa mengatur sedemikian waktu kita untuk menjalankan Allah dan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita diberikan oleh Allah nikmat kehidupan, Allah berikan nikmat kelapangan urusan, Allah berikan nikmat pikiran, ilmu, keluarga, semua nikmat lah Allah berikan. Harusnya semua nikmat itu bisa kita pergunakan untuk merespon dengan segera setiap perintah Allah, perintah Rasulullah SAW. Jangan ada lagi selesai kajian ini kita menganggap sepele setiap perintah Allah, perintah Rasulullah. Jangan, gitu. Jangan. Saya cukup banyak mengambil hikmah lah dari kepergian orang-orang yang dekat dengan kita, ya. Kemudian meninggalkan kita di saat-saat kita membutuhkannya, terutama ini di masa-masa COVID ini ya. Kan banyak sekali orang-orang yang memberikan kepada kita inspirasi lah, bahwa ternyata kehidupan itu memang sementara. Kehidupan yang kekal abadi itu memang kehidupan ukhrawi, kehidupan akhirat. Jadi oleh karena itu jangan sampai ada yang melalaikan lagi gitu. Setiap perintah Allah, perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau bisa setiap perintah Allah, perintah Rasul itu segera jawab, segera lakukan. Sesulit apapun kita, seberat apapun urusan kita, kalau berjumpa kita dengan perintah Allah, perintah Rasulullah, segera jawab. Karena tidak ada perintah Allah, perintah Rasulullah itu yang merugikan kita. Tidak ada perintah Allah, perintah Rasulullah itu yang merugikan kita. Semuanya akan mengantarkan keberuntungan buat kita di dunia. Untuk akhirat sudah pasti. Untuk akhirat sudah pasti.
Saya mendoakan mudah-mudahan Bapak Ibu guru kami di sini, ya, para dokter, Pak Pro, Ibu, Bapak Prof, Profesor yang ada di grup ini, dan semuanya mudah-mudahan diberikan oleh Allah selalu kesehatan, dijauhkan dari penyakit-penyakit, ya, semua mahasiswa sehat walafiat, semua jamaah sehat walafiat, insyaallah, sehingga bisa mewujudkan cita-cita, ya, untuk kebaikan bangsa, negara, dan agama ini insyaallah. Jazakumullah khairan katsiran. Mohon maaf kalau ada salah dalam penyampaian. Insyaallah kita berjumpa lagi pada pekan datang. Wa barakallahu fikum. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Syukran jazakallah khair kepada Ustadz. Barakallah bik Ustadz. Kemudian kepada jamaah kajian tafsir yang hadir pada malam ini, jazakumullah khair. Semoga apa-apa yang disampaikan menjadi manfaat dan berkah bagi kita semua. Semoga kita terdepan dan tercepat dalam melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasul. Baik, sebelum kita akhiri, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf apabila ada kesalahan. Alhamdulillah ala kulli hal wa billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Prof, Pak Dokter, Pak Dokter Edinil, semuanya. Terima kasih Bu. Izin keluar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.